Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Ingkang sami-sami kaula panjenengan mulyakaken sedanten para habaib ugi para kiai, para asatid ingkang minulya panjenenganipun Habib Nagib bin Abdullah Segaf, panjenenganipun Habib Fahmi bin Abdullah Segaf, Habib Nadif bin Abdullah Segaf, ugi panjenenganipun Kiai Laith Asir, ugi Sahibul Bait panjenenganipun Mas Juna dan sedanten para tim, para pengurus ingkang derek-derek nguri-nguri satu wadah kagem kawula panjenengan langkung celak dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya hati kawula panjenengan mumtali'an bi mahabbatih saged dados manah-manah yang ingkang dipun penuhi dengan sebuah kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderengipun kawula nyuwun pangapunten niku wau telat. Sebenarnya niki jamnya bukan jam peredaran saya. Niki wau dalu acara dateng Madiun lajeng terus jawane wis tak turu dulu. Niki mahdhor alarm jam 7:15, setengah 8 mau berangkat. Lho kok digugah jam 09.00 itu. La ilaha illallah. Alhamdulillah, dengan segala apa yang ditakdirkan oleh Allah, insyaallah di situ ada hikmah yang besar. Kawula panjenengan dipun kumpulaken datang menika majelis, datang menika dalem yang pada saat ini menjadi rumah dan penghuni yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzal majma' bil Mustafa syurrif ya jahil gallid biman ya'rif. Di dalam majelis yang semacam ini berapa banyak dari kaum terdahulu yang mereka mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembacaan Burdatul Madih, pembacaan Ratib Al-Imam Abdullah ibn Abdul Haddad, pembacaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, niku bagi mereka majelis yang semacam ini itu adalah majelis solusi. Majelis semacam ini itu adalah majelis di mana menjadi tempat untuk mengobati kerinduan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan wafatani qurbul ahibbati wal liqa fa bi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri. Jika aku itu terlepas atau saya itu tidak berkesempatan untuk dekat kepada orang yang aku cintai dan untuk
berjumpa dengannya, maka solusi kegundahan hati saya itu adalah fabidzikrihim, menyebut tentang mereka, memujinya, ya. Jadi majelis semacam ini adalah majelis solusi bagi mereka-mereka perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Gundah yang ada pada mereka, Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau niku natos dawuhaken napa menika salah satu daripada qasidah beliau, idza dzakartuh, ketika aku mengingatnya, aku menyebutnya. Niki kan isine mau panjenengan kan dijak nyebut-nyebut tentang Kanjeng Nabi, muji-muji Kanjeng Nabi nggih. Wa ana masjun zala syajan. Ketika itu saya dalam keadaan gundah, saya dalam keadaan sedih, maka seketika itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam qasidah burdah ini kawula panjenengan diajak untuk mencari solusi dari Allah via Rasulullah sallallahu alaihi tawasul kalian Kanjeng Nabi. Makanya wau kan teng akhir burdah niku kan mesti wonten ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ngoten nggih? Ya. Mungkin mboten enak teng kuping panjenengan, suarane mboten kados satelit. Cuman intisarinya di situ kan mengatakan kepada Allah, ya Rabb bil Mustafa. Ya Allah dengan Al-Mustafa. Kalau tadi majelis ini menjadi majelis yang istimewa, yang dirasakan oleh para mereka-mereka yang juga diistimewakan oleh Allah, menjadilah majelis ini bil Mustafa syurif, dimuliakan oleh Allah. Kita yang tidak bisa merasakan sebagaimana yang mereka rasakan ketika mereka hadir di dalam majlis ini, maka kita mengikut. Faya jahil, maka orang yang belum tahu, orang yang belum bisa merasakan kenikmatan di dalam majlis yang semacam ini, qallid biman ya'rif, ikuti saja dengan apa yang mereka lakukan dari orang-orang yang tahu, mereka-mereka yang mereka rasakan. Mungkin kondisi hadir kita di dalam majlis semacam ini dengan kondisi mereka kan berbeda, nggih napa mboten? Tapi kita itu berjalan dengan jalan mereka, mansara ala darbina wasal, orang yang berjalan kepada langkah-langkahan mereka sebagaimana mereka disampaikan kepada satu hal hakikat kenikmatan itu, maka kawula panjenengan juga insya Allah akan dapatkan. Nah, lalu kemudian kawula panjenengan juga dengan Kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah bil Mustafa baligh maqasidana, sampaikan maksud kami, sampaikan apa yang menjadi tujuan kami, berikan apa yang menjadi cita-cita kami. Kami yang pendosa ini dari rumah datang di tempat ini, ya Rabb. Yang kami sebut adalah nama Nabi-Mu Muhammad, yang kami puji adalah kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ampuni waghfir lana ma madha, dosa yang telah berlalu dari kami ini, ya Rabb. Waghfir lana ma madha ya wasi'al, wahai zat yang maha luas akan kedermawanannya. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah, tawasul bijahin Nabi di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah niku adalah sesuatu yang diperbolehkan dan sesuatu yang diyakini menjadi satu hal
napa menika jalan pintas untuk mendapatkan apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sampai As-Sakhawi, Al-Imam As-Sakhawi niku natos dawuhaken man tawassala man napa menika tasyaffa'a bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang tasyaffa' memohon pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membawa gelar, membawa pangkat, membawa kedudukan yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawassala bis salati alaih, lalu kemudian mengambil jalan itu dengan tawassul, dengan jalan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewatnya adalah bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa dawuhipun beliau? Bulligha muraduh wa unjiha qasduh, atau annahu yuballighuhu muradahu wa yuhassil maqasidahu. Kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mendatangkan kepada seorang itu semua yang menjadi cita-citanya, semua yang menjadi keinginannya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pramila dalam ayat Al-Qur'an Gusti Allah Subhanahu wa taala niku ndawuhaken dengan berkat mengikuti Nabi Muhammad, dengan berkat kecenderungan datang Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi keinginannya kepada Allah akan diberikan. Datang Al-Qur'an niku dipun sebutaken ketika kawula panjenengan pengin mendapatkan tresnanipun Gusti Allah, ketika kawula panjenengan menika mengaku cinta kepada Allah, pengin mendapatkan ampunan saking Gusti Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengaku pengin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengaku cinta kepada Allah, mengikuti Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dia diakui sebagai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak, akan tetapi yuhibbukumullah, justru menjadi satu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika dia memiliki satu kesalahan dosa yang banyak di hadapan Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan berkat Kanjeng Nabi Muhammad dosane diampuni dening Gusti. Loh, posisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya dan juga di wafatnya Kanjeng Nabi, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama. Kanjeng Nabi niku nantos dakwakan hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kehidupanku ini baik untuk kalian. Matinya Kanjeng Nabi Muhammad, setelah wafatnya Nabi Muhammad, juga baik untuk umatnya. Pada hakikatnya Kanjeng Nabi niku hidup napa mboten? Hidup napa mboten? Al-anbiya fi quburihim yusallun. Mereka para nabi niku di kuburnya mereka salat. Yurzakun, mereka dikasih rezeki. Bahkan rohnya Kanjeng Nabi Muhammad dikembalikan kepada jasadnya. Kanjeng Nabi ndawuhaken mamin musallimin yusallimu alaiya illa raddallahu alaiya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang umat yang mengutarakan salamnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah kembalikan ruhnya Nabi Muhammad kepada jasadnya Nabi Muhammad, sehingga dengannya Nabi Muhammad membalas salamnya seorang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sholawat yang kita baca niku wau disampaikan secara nyata. Walaupun amal-amal kawula panjenengan niki juga disodorkan di hadapan Nabi Muhammad. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jangan sangka kita berbuat A, berbuat B, berbuat C, lalu kemudian nanti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika tidak mendapati kawula panjenengan mengetahui apa yang kita lakukan, tidak. Selain Allah yang mengetahui itu disodorkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan umatnya. Dalam satu riwayat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tu'radu alayya amalukum, amal kalian itu disodorkan kepadaku. Fa in wajadtu khairan hamidullah, ketika aku mendapati penyodoran tentang kalian itu baik, maka aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika aku wa in wajadtu ghair dzalik, ketika aku mendapati itu selain daripada kebaikan, artinya keburukan yang ada pada umatku, kerusakan yang ada pada umatku, perpecahan yang ada pada umatku, disodorakan tengarsanipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sedih hatinya, lalu Nabi Muhammad dengan rahmatnya mengatakan fastaghfirullah lakum. Aku mohonkan ampunan. Aku mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam barzakhnya niku wau terus ya mendapati tentang kawula panjenengan menika. Tidak hancur jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kanjeng Nabi ndawuhaken tu'radu alayya inna salata ummati ma'rudatun aliyah. Sesungguhnya sholawat yang dibaca oleh umatku disodorkan kepadaku. Sahabat niku wau matur, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimta. Bagaimana sholawat kami ini yang kami ucapkan kepada engkau, yang kami sholawatkan, yang kami ucapkan kepada engkau untuk engkau ini Rasulullah, dikatakan disodorkan kepada engkau, kau telah wafat nantinya. Setiap umatmu yang bersolat disampaikan kepadamu. Bagaimana itu bisa sampai sementara kau itu dalam kondisi sudah hancur? Aibalita, kamu itu sudah remuk bersama dengan tanah, wahai Rasulullah. Dawuhipun kanjeng Nabi, innallaha harrama 'alal ardah an ta'kula ajsadal anbiya. Allah itu mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Kok jangankan nabi, Pak? Kok jenengan niki wau, Bu, ahli sholawat datang kanjeng Nabi Muhammad, di hatinya itu punya kecintaan yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dibuktikan dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kawula panjenengan dimuliakan oleh Allah, jasadnya niki tidak akan dihancurkan di muka bumi ini. Allahumma. Wonten riyen niku seorang syekh namanya Al-Bayanuni. Beliau niku adalah seorang ulama dari Aleppo, Syria, yang pada tahun 1943 atau 42 ngaten beliau niku wafat. Beliau itu wafat ketika suatu saat bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menyatakan kerinduannya karena orang ini orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, ahli sholawat kepada Nabi Muhammad, ahli muji Nabi Muhammad. Lek kira-kira wong urip sampe senengane burdah, senengane muji-muji kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diundang kali kanjeng Nabi Muhammad, kemarilah kamu, dekatlah bersamaku.
bersamalah dengan kami. Begitu bangun dari tidurnya, beliau niku langsung mengikrarkan niatnya untuk melaksanakan ziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam ibadah haji. Jadi ibadah haji niku menjadi keutamaan atau menjadi hal yang prioritas di dalam ibadah hajinya seorang yang demikian ini adalah ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi mendawahkan, man hajja walam yazurni faqad jafani. Orang yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah tapi kemudian tidak memprioritaskan untuk menziarahi, sowan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad jafani, maka orang itu telah bersikap dingin terhadap aku, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufik, kitab Al-Majmu' dan kitab-kitab yang manfaat yang lainnya, beliau ketika didatangi oleh seseorang, sowan, Habib, saya mau ibadah haji, saya mohon bimbingan, saya mohon pangestuni panjenengan, saya akan melaksanakan ibadah umroh begini-begini. Dimarahi oleh beliau, kenapa kau tidak izin kepadaku? Kenapa engkau tidak minta restu kepadaku untuk ziarah kepada Nabi Muhammad SAW? Kenapa yang menjadi prioritas Anda adalah untuk ibadah haji dan umroh, sementara haji dan umroh tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah ada kecuali adalah yang bawa Nabi Muhammad SAW. Peraturan atau manasik yang dikerjakan dalam ibadah haji dan umrah semua adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Khudhu anni manasikakum, ambil dari aku bagaimana manasik kalian. Akhirnya yang dikuau tindak haji. Setelah itu sowan datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW menunaikan kerinduannya yang begitu hebat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa saat setelah itu beliau sakit dan meninggal dunia di kota Madinah. Dimakamkan di Baqi. Para rawuh, begitu dimakamkan di Baqi, niku dibuka kuburane. Kantong mriko niku lek jenengan kok ketakdir saged sedo teng Baqi. Niku bejo napa mboten? Wonten sing pengen cita-cita ngoten napa mboten? Mikir ya. Engko aku digusur. Lho nggih. Karena teng mriko niku berapa tahun begitu diambil. Jasadnya niku sudah hancur karena panas Pak di sana niku nggih. Niku jasadnya itu diambil kemudian dipindahkan. Diisi liya. Sakniki niku malah dicor sakniki. Jadi kuburane niku pun cor-coran. Pun siap pakai, siap ganti, daur ulang. Panjenengan sudah jadi tanah diambil, dipindahkan, diisi orang lain. Karena pengene tiang ini sedanten pengen dimakamkan di jenengan bayangane wong sak donya ndongane ahlul baqi. Belum lagi Nabi Muhammad yang terus mendoakan ahlul baqi. Para rawuh yang dipun rahmati dening Allah, begitu niki wau dikira niki sudah hancur jasadnya karena sudah bertahun-tahun, dibuka niku jasadnya utuh sebagaimana orang yang baru dimasukkan dalam kuburnya. Kenapa kok demikian? Karena sebelum wafatnya Syekh Al-Bayanuni niku, Syekh Isa Al-Bayanuni, beliau niku ndawuhaken jasadun tamakkana hubbu Ahmad fihi. Seonggok jasad yang di dalamnya ada kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tallahi innal arda la tublihi. Demi Allah sesungguhnya bumi tidak akan pernah menghancurkannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Awa kaifa yublihi turab wa hubbuhu fi qalbihi wa madhuhu fi fihi. Bagaimana mungkin orang itu akan dimakan, dihancurkan oleh tanah. Sementara sementara hatinya orang itu ada kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lisannya selalu muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki bisyarah kagem tiang-tiang ingkang seneng ngamalaken burda. Nggih. Panjenengan muji-muji Kanjeng Nabi Muhammad, insyaallah panjenengan niki selamat. Lalu beliau mengakhiri dengan mengatakan, fa'akthir minas sholati alaihi fa innaha nurun liqabrika indama ta'wihi. Banyaklah kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad.
Kenapa? Karena sesungguhnya sholawat yang kau baca akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sebuah cahaya. Yang cahaya itu akan memberikan keselamatan kepadamu. Yang cahaya itu akan menerangi daripada kuburmu ketika kamu telah menjadi ahli kubur. Shallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh yang diberahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jasadnya para nabi itu tidak hancur. Bagaimana tidak hancur? Sementara orang yang mencintai Nabi Muhammad juga tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassul dengan jah kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riyen wonten tiyang niku sing seneng tawassul model ngeten iki. Datang di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi niku soane niku pas, Pak. Makanya muga-muga niki saged berangkat umroh haji ngoten Allahumma, saged kemudian ziarah datang Kanjeng Nabi Muhammad. Niki kula mboten promosi tapi Bib Nadif niki bersama dengan napa niki Janara niki. Niki muga-muga niate niku mboten namung bisnis. Tapi niate niku menyampaikan umat sowan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan piantun niku kok sowan datang Kanjeng Nabi Muhammad niku luar biasa. Dengan syarat ditoto atine, kecintaan terhadap dunia dan lain sebagainya niku dicantolne dhisik. Wong sing model ngeten niki sowane bakal dadi solusi. Allahumma. Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan ziyaratuhu fawzun wa nujhun wa maghnamun li ahli al-qulubil mukhlisatin tawahiri biha yahsulul matlu fid din wad dunya wa yandafi'ul marhum min kulli dha'iri. Beliau mengatakan ziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan sebuah fauzun, sebuah keberuntungan, wa nujhun, sebuah kesuksesan, wa maghnamun, dan sebuah pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Diperuntukkan kepada siapa? Bagi mereka yang sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan membawa hati yang murni, hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan kesucian, kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarahnya dia, menghadapnya dia, bertawajuhnya dia di wijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengecewakan. Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, man tawajjaha nahwa babik, barang siapa orang yang menghadapkan dirinya kepada pusaramu ini wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lam yarja wa huwa wadaka khaib, orang itu tidak akan pernah pergi ke dalam keadaan dia itu masih dalam keadaan rugi, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Biha yahsulul matlub. Dengan ziarah itu semua yang dicita-citakan insya Allah diberikan oleh Allah. Allahumma. Baik urusan fid dini wa dunya, urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Wa yandafi'ul marhub min kulli dha'iri. Semua yang dikhawatirkan daripada malapetaka yang akan menimpanya menika ditolakkan oleh Allah karena sebab suwane datang Kanjeng Nabi. Lho riyen niku wonten, Pak. Saya pernah menceritakan ini diisyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Asyara Ibnu Katsir fi tafsirihi tentang satu kisah seorang syekh namanya Al-Utbi. Siapa namanya? Imam Al-Utbi. Imam Al-Utbi niki ketika itu beliau niku sowan teng pusaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau niku tawajuh datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ja'al a'rabi, ono tiyang niku wau dugi tengarsane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiang badui, tiang gunung, tiang petit, tiang utun. Lek basane tiang Ponorogo niku tiang apa? Polos. Wong gunung nggih Bu nggih. Jenengan sumerep tiang polos, tiang utun nggih. Ya kadang-kadang ngoten niku modele. Tapi kadang-kadang mereka itu ahlus shafa, wong atine niku padang, atine niku bersih, tidak punya benci kepada orang, tidak punya kecintaan yang berlebih terhadap dunia,
datang kepada Nabi Muhammad, protes dengar sani kanjeng Nabi Muhammad, mengatakan, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, salam kepadamu wahai kanjeng Nabi Muhammad. Langsung ngoten mawon sowan dateng kanjeng Nabi, sami'tullah yaqul, aku pernah mendengar kanjeng Nabi niku natos dawuh, Gusti Allah niku natos dawuh dateng Al-Qur'an, dateng An-Nisa. Napa dawuhipun Gusti Allah? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Protese ngoten niku. Kula niku natos midhangetaken teng Al-Qur'an niku Gusti Allah dawuh. Orang itu walaupun mereka itu telah mendolimi diri mereka dengan dosa mereka, kemaksiatan mereka, kok kemudian mereka itu datang di hadapanmu wahai Nabi Muhammad, lalu kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia memohon ampun dengan membawa kedudukan kemuliaan yang ada pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memohon ampun, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu, dan kau tidak akan diam wahai Nabi Muhammad. Kau pun akan wastaghfara lahumur rasul. Kau juga akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang datang ini. Maka pastinya la wajadullaha tawwabar rahimah. Pasti akan yang didapati Allah Maha mengampuni, Allah Maha menerima taubat dan Maha merahmati orang itu. Pun orang itu lalu mengatakan, ya khaira man dufinat bil qa'i a'dhamuhu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsil fida li kabrin anta sakinuhu fihi al-afaf wa fihi al-judu wal karamu. Pun masih ngene iki. Masih. Wahai orang zat yang dimana keagungannya dikuburkan di tempat ini, yang dengannya maka yang namanya pelataran gunung-gunung menjadi mulia karena ada jasad yang mulia ini. Maka jiwa ini menjadi tebusan bagi kuburan yang dimana engkau adalah yang menempatinya. Yang di dalam kuburan itu ada kebaikan, ada kedermawanan, ada keagungan yang luar biasa. Pun fansarafal a'rabi, pergi seorang a'rabi niku wong badui niku wau, tiang gunung niku wau, Imam Utubi sing tawajuh dateng Kanjeng Nabi niku wau, terus kemudian tertidur. Ghalabatni aini. Tidur niku wau. Kemudian faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam tidurku aku melihat Rasulullah berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Pas berjumpa datang Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi niku dawuh teng Imam Al-Utubi yang mendapati wong Badui niku, ya Utubi, wahai Utubi, al-hikil a'rabi, kejar itu a'rabi, fabashirhu bi annallaha qad ghafaralah. Kasih kabar gembira kepada dia bahwasanya semua dosa yang dibawa oleh Arabi itu telah diampuni oleh Allah. Allahumma ya Allah, diampuni dosane dening Gusti. Itu bagi mereka yang demikian itu hasilnya niku cospleng langsung model ngoten niku. Riyen Imam Ar-Rifai niku sebagai penutup niki. Imam Rifai niku suatu saat pernah melaksanakan ibadah haji. Niku bersama dengan 90.000 pengikutnya. Jangan bayang nih, Habib Nadif niki umroh ngoten sing ngikuti paling-paling mau 40. Niki wong 90.000. Datang sowan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di pusara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau niku matur teng Kanjeng Nabi setelah beliau niku mengucapkan salam datang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabbilul arda anni fahya naibati wa hadhihi daulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdu biha syafati. Beliau mengungkapkan kerinduannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, mengatakan, Kanjeng Nabi, biyen lek kondisi saya itu di rumah saya belum bisa sowan teng ngarsanipun panjenengan, dalam keadaan jauh. Ruhku ini selalu aku kirimkan untuk selalu mencium tanah pusaramu ini wahai Nabi Muhammad. Itu menjadi perwakilan kecintaan kerinduanku kepadamu. Tapi pada saat ini jasad saya telah berada di depanmu selama bertahun-tahun.
Saya hanya mengirimkan ruh saya untuk sowan kemari, tapi sekarang jasad saya telah berada di depan Anda. Maka buktikan kemuliaanmu. Famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Keluarkan, ulurkan tangan kananmu sehingga aku dapat mencium tanganmu dengan menggunakan mulutku ini. Ini keluar tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Loh, Nabi, Bu. Mukjizat. Keluar tangannya Rasulullah, tangan mulianya Nabi Muhammad. Fa kharajat yaduhu syarif min qabrihi syarifah. Keluar. Ya. Yaduhu syarifah min qabri syarif. Dicium sama Nabi. Sama Imam Ar-Rifai dicium. Niku wan nasu yang duruna ilaih. Semua umatnya niku menyaksikan bagaimana kejadian tersebut. Lek kira-kira kula nggawa jamaah 90.000, kok wabe niku ndelok Kanjeng Nabi mengulurkan tangannya saya mencium. Kira-kira kula niku iso ndingluk napa mboten? Lek buangane iki lho tahu nyium Rasulullah. Tapi bagi mereka yang hatinya bersih, hatinya tunduk kepada Allah, tidak begitu. Syekh Ahmad Rifai niku justru setelah mendapatkan kemuliaan itu, beliau itu waqafa fi atabatil bab, teng badokane lawang, meletakkan kepalanya di situ, mengatakan ayuhan nas, he kabeh menungso, sampean ojo metu saka tempat iki kecuali menginjakkan kakinya ke dalam, ke atas pipi saya ini. Untuk mengapa? Agar supaya tidak merasa orang ini lebih baik daripada orang lain, sehingga kaumnya ini lewat pintu lainnya. Tapi perasaan itu, tawadhu itu dihadirkan karena bersihnya hati dan karena dekatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kawula panjenengan semuanya menika betul-betul menjadi perindu Rasulullah SAW. Betul-betul kawula panjenengan menjadi orang-orang yang hatinya dibersihkan oleh Allah sehingga pantas dihinggapi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi majlis menika dilestarikan dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kawula panjenengan hadir menika dengan membawa dosa, tidak pulang dari majlis ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Yang membawa hajat duniawi ukhrawi yang banyak datang di majlis ini, kita tawasul kepada kanjeng Nabi Muhammad, tasyaffa bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Nadif dan juga para habib yang lainnya, Ustaz Laith Asir, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terus saged bimbing kaula panjenengan. Amin amin Allahumma amin. Mugi-mugi menika Jabal Nur napa menika lestari adhikara, mugi-mugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, disukseskan, dilancarkan segala urusannya dengan disertai ridha Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dan kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Dari saya mungkin sekian, kampunten ingkang kathah. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.